Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan sepanjang satu hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur karena berkat Tuhan yang kami terima di pagi hari ini melalui kesehatan dan napas yang baru. Sebelum kami melakukan kegiatan kami Tuhan, kami terlebih menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menuntun, memimpin perjalanan hidup kami khususnya hari ini. Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi kita, dan Roh Tuhan menuntun kita untuk bisa mendengarkan kebenaran Tuhan saat ini. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-37. Lukas pasal pertama ayat 37, kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman-Nya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau pernah kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melihat pencapaian, keberhasilan seseorang, kalau kita melihat latar belakang hidup keluarganya, seolah-olah tidak mungkin dari latar belakang yang kurang baik, tetapi meraih hasil atau pencapaian kesuksesannya sungguh-sungguh di luar akal nalar kita. Banyak Bapak Ibu orang-orang berhasil, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang sukses, bahkan pemimpin-pemimpin, bahkan orang yang duduk di dalam pemerintahan, yang memiliki jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahan ini. Kalau kita melihat latar belakang hidup keluarganya adalah latar belakang hidup keluarga yang dalam kekurangan. Tetapi kenapa itu semua bisa dicapai? Kenapa itu semua bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Tentu pastinya bukan karena usaha dan kerja keras mereka semata. Tetapi ada Tuhan yang ikut ambil bagian, yang ikut serta dalam setiap tahap demi tahap yang mereka sedang kerjakan dan perjuangkan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara dunia, secara logika tidak mungkin. Apalagi di masa-masa ini Bapak Ibu, ketika kita mau bekerja, memiliki usaha, tentu pastinya memiliki modal yang besar, uang yang banyak agar kita bisa meraih kesuksesan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada rancangan dan kuasa Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita duga-duga, sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Sering kami bertemu dengan jemaat
mengatakan, saya tidak menyangka Abang Pendeta, anak kami bisa masuk tentara. Dengan keberadaan kami, lihat Bapak Ibu, kesaksian yang membuat kita semakin yakin bahwa keluarga itu merasakan berkat dan kuasa Tuhan. Kalau dari latar belakang keberadaan mereka, maka tidak akan mungkin. Tetapi kalau Tuhan izinkan anaknya masuk tentara, semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang menjadi harapan kita, impian dan rencana kita, jangan pernah kita menjadi pribadi yang pesimis atas keberadaan kita saat ini. Tetap lihat Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan yang merancang dengan sangat rapi setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat keberadaan kita, maka kita sulit menjadi orang yang maju. Tetapi ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita duga dan bayangkan, Tuhan telah sediakan, dan itu semua karena berkat Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil menurut kita, tetapi bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Baik itu sakit penyakit yang kita alami. Ketika medis katakan, orang lain katakan sakit kita tidak bisa sembuh, tetap berharap pada belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Semua seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tetap berharap kepada kemurahan-Nya. Dan ketika keberadaan keluarga, keharmonisan rumah tangga dalam keadaan tidak baik, datang berseru kepada Tuhan, berharap pada belas kasihan Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan dan kita mau dipulihkan Tuhan, Tuhan buka jalan dan kita mau hidup di jalan Tuhan, maka keadaan apapun yang tidak baik, yang bahkan tidak mungkin bisa diperbaiki oleh Tuhan. Baik itu masalah ekonomi kita, keuangan kita, baik itu masalah masa depan anak dan cucu kita, sampaikan kepada Tuhan. Karena kita orang percaya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh akan kuasa dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa, kerjakan. Berdoa, kerjakan. Berharap kepada belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan sediakan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan biarkan kami hidup dalam keraguan, kecemasan, dan ketakutan oleh karena keberadaan kami. Yakinkan kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu memulihkan dan memberikan yang terbaik bagi kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Ajari kami tetap setia, berharap kepada kasih dan kemurahan Tuhan, agar Tuhan memberikan kehidupan yang terbaik, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak kami pernah duga, Tuhan telah sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudaraku. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita beraktivitas, mari kita luangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang menganugerahkan kehidupan dan kesehatan bagi kami. Dan kami mau gunakan itu untuk merenungkan firman. Biarlah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan saat ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, dari Amsal pasalnya yang ke-15 ayat pertama. Amsal pasal 15 ayat yang pertama, kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering kita menyaksikan orang-orang yang ada di sekeliling ataupun di sekitar kita bertengkar ataupun berkelahi. Kalau kita bertanya, kenapa manusia, kenapa orang mau bertengkar atau berkelahi? Satu alasan yang pasti, saudara-saudara, karena orang yang bertengkar itu menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Di luar dirinya tidak ada kebenaran, semua salah. Jadi saudara-saudara, itu yang membuat kedua orang yang berkelahi, karena mereka menganggap dirinya benar, dirinya yang terbaik. Ditambah lagi ketika dua orang bertengkar, berkelahi, terucap kata-kata yang pedas. Apa itu kata-kata pedas? Kata-kata kotor, kata-kata ejekan, kata-kata kasar, bahkan olokan, yang semakin membuat situasi pada saat itu semakin memanas. Sehingga siapapun yang mencoba akan mendamaikan kedua orang tadi akan sangat sulit. Karena kedua orang tadi sudah menganggap dirinya paling benar, sudah merasa tersakiti oleh setiap kata-kata pedas yang dia dengar dan dia terima pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa miliki solusi agar kita tidak terjerumus dalam pertengkaran. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ketika ada orang yang menyakiti, mengejek, menghina atau berkata kasar kepada kita, cobalah menerimanya dengan lemah lembut. Orang yang merespon kemarahan, caci, fitnah dengan kelemah lembutan adalah orang yang mau meredamkan situasi yang memanas. Orang yang cakap,
Hidup dalam kelemah lembutan adalah orang yang bisa meredam kemarahan sehingga tidak terjadi pertengkaran, sehingga tidak terjadi perkelahian. Di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kita tidak bisa katakan kalau orang-orang di sekitar kita seperti yang kita mau, seperti yang kita ingini. Tidak bisa. Terkadang ada pendapat yang berbeda, wawasan pengalaman yang berbeda, karakter manusia yang banyak perbedaan. Tetapi ketika kita lemah lembut ini artinya saudara-saudara, kita bisa menerima setiap perbuatan orang lain kepada kita, dan kita bisa menoleransi setiap perbuatan. Kita bisa mengerti dan memahami perbuatan yang jahat yang mereka sampaikan kepada kita, dan kita terima itu. Itulah orang yang lemah lembut. Tentu pekerjaan hidup kelemah lembutan ini tidaklah mudah, pasti sulit. Ada harga diri di dalam kehidupan kita, ada gengsi. Tetapi yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kelemah lembutan, maka pertengkaran, perkelahian tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Cobalah Bapak Ibu dalam rumah tangga, ketika suami marah atau sebaliknya istri marah, suaminya diam atau istrinya diam, apakah keributan itu berkepanjangan? Tidak. Tetapi karena suami ribut atau istri ribut, ditambah lagi dengan kata-kata pedas, di sanalah kemarahan mulai meluap dan memanas, dan situasi semakin tidak baik. Kata-kata ejekan, olokan, caci maki, kata kasar keluar, sehingga tidak ada titik terang dalam perkelahian dan pertengkaran tersebut. Tapi cobalah salah satu orang ketika berhadapan dengan orang yang ingin bertengkar atau berkelahi, cobalah baca situasi dengan baik. Orang yang lemah lembut akan memahami, akan paham, mengerti keberadaan orang lain. Mari saudara-saudara Bapak Ibu yang diberkati, hindari perkelahian, hindari perseteruan, hindari pertengkaran, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali, ya Tuhan, betapa pentingnya hidup di dalam kelemah lembutan. Hidup yang mengerti apa yang menjadi situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin banyak orang yang menyakiti hati kami, memfitnah kami, berkata kasar kepada kami. Tetapi ajari kami Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu, agar kami tidak terpancing dengan emosi, dengan situasi yang sedang terjadi. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, agar kami menjadi pribadi yang lemah lembut. Jauhkan perkataan kasar, kotor, fitnah, caci dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kedamaianlah, ketentramanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap orang yang merenungkan, mendengarkan
dan membuka hatinya untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Berkati mereka semua, apapun yang mereka kerjakan, khususnya 1 hari ke depan. Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.